Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Sudah pukul 8 malam. Kita mulai saja acara pada malam hari ini, biar nanti acaranya tidak berlarut-larut. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, walau secara daring, dalam rangka pembahasan bab 1 mengenai tata kelola klinik. Langsung saja, saya serahkan kepada narasumber malam hari ini, Dr. Iskandar SPKKLP MKes. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih, Bu Dokter. Oh ya, untuk Bapak Ibu semua, untuk malam ini ada absen ya. Bingung apa? Absen ada di chatbox ya, mohon diisi. Beri ya. Ya, oke. Ya, ada untuk layar sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kendalu, selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua dari beberapa klinik yang mungkin tersebar dari berbagai gap penjuru ini yang kebetulan kerjasama dengan klinik Pratama Mutiara Sehat. Ya, mungkin yang jauh ini ada yang dari Sulawesi ya, dari Sulawesi Utara, Kota Mobagu, kemudian ada dari Bogor, ya, kemudian kemarin dari Riau, ada yang mencoba ini, ya, kemudian terutama yang daerah sini ada yang Salatiga, Boyolali, Karanganyar, Sukoharjo, dan semuanya yang terima kasih atas kepercayaannya. Jadi kerjasama dengan kami klinik Pratama Mutiara Sehat untuk mempersiapkan diri untuk menuju akreditasi. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua. Jadi nanti untuk materi kali ini ada di website mutiarasehat.co.id ya. Tapi ini nanti memang materi ini ya boleh misalkan mau di-share di temannya. Namun untuk melihat contoh-contoh template tidak bisa kecuali pada Bapak Ibu panjenengan yang sudah MOU dengan kami. Artinya ada hak akses di situ untuk bisa mengakses PowerPoint ini. Kemudian kalau yang dokumen template bentuk Word yaitu otomatis yang sudah MOU. Nah, gitu. Jadi untuk materi ini saya beritahukan dulu ya caranya. Kita masuk di jadi Bapak Ibu nanti ke website Mutiara Sehat ya, sehat.co.id untuk akses materinya. Kemudian di sini Bapak Ibu langsung scroll ke bawah. Di sini ini Bapak Ibu ada di sini ya. Ada di sini. Jadi ini bisa diakses untuk yang PowerPoint ini. Namun di sini ada banyak dokumen, hanya Bapak Ibu yang sudah MOU dengan kami yang bisa mengakses. Kemudian kalau yang untuk umum ya cuma satu. Nah, ini contoh untuk panjenengan yang sudah MOU ada banyak macam di sini. Ya. Ada beberapa. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin temannya yang pengen minta PowerPoint-nya ya boleh juga. Ini ada di sini. Tapi ya itu aksesnya terbatas. Ini contoh akun yang yang belum kerjasama dengan kami ya.
Nah, ini cuma terlihat satu. Memang yang saya buka itu hak aksesnya satu. Ini aja. Ya. Untuk yang lain nggak bisa mengakses karena ini terbatas. Ini itu Bapak. Kalau Bapak Ibu yang sudah MOU kemarin, di depan ya. Nah, ini MOU ini. Ya. Jadi untuk dokumen-dokumen kami nanti secara update ada di sini ya. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa buka secara berkala. Tapi ini kemarin sebagian belum tak setting tak ya lengkapi. Jadi nanti ya kita pasang di sini. Jadi di sini yang bisa mengakses ya hanya yang sudah MOU. Bagi yang belum MOU ya misalkan ya kalau pakai ini saya pakai akun yang belum MOU ya misalkan. Yang belum MOU ini. Jadi ini akan muncul seperti ini kalau belum MOU. Jadi ini untuk membatasi akses ya gitu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang sudah MOU ini akses ini akan terus terupdate dengan ya dengan dokumen-dokumen yang baru. Oke, itu untuk awal dari ya presentasi malam ini. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, untuk malam ini kita akan belajar bareng tentang ini ya TKK ya bab 1 tata kelola klinik. Ya bisa lewati ya review sebentar. Jadi untuk klinik ini hanya 3 bab ini ya. Ini mungkin kemarin ada yang baru MOU baru, kemarin mungkin masih mungkin belum paham atau belum terpapar tentang akreditasi ini, ya ini review aja. Mungkin yang sudah MOU lama mungkin sudah paham banget, tapi yang baru ya ada beberapa yang baru. Ini ya bab 1 tentang tata kelola klinik, jadi manajemennya klinik, administrasinya klinik. Kemudian bab 2 tentang mutu dan keselamatan pasien. Kemudian bab 3 tentang pelayanan klinik perseorangan. Ini merupakan ya revisi PMK 46 tahun 2015. Sekarang sudah menyesuaikan dengan PMK nomor 34 tahun 2022. Kemudian ini ya revisi ini sebenarnya untuk istilahnya mempermudah sebenarnya bagi klinik ya. Jadi sekarang ini sudah nggak ada lagi pengulangan di instrumen. Jadi dulu 2019 waktu Klinik Mutiara Sehat ini akreditasi itu sangat banyak ya, sangat banyak ya, sehingga wah itu waktunya itu ya sangat kuat waktu itu. Sekarang ini sudah sangat dipermudah, artinya sudah diringkes tinggal berapa itu ya. Jadi bandingkan dengan yang dulu itu jauh lebih enak sekarang. Ya. Nah ini yang dulu ya perbandingannya 2018 ketika kami akred yang pertama itu hampir 500 elemen penilaian, hampir 500 EP. Sekarang tinggal 117. Jadi waktu itu ini ada 4 bab, itu banyak pengulangan di instrumennya itu, sehingga sekarang diringkes ya tinggal ini. Jadi ini jauh lebih ringkes ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Jadi ya makanya ini saya sampaikan supaya Pak Yes kita dibuat enjoy aja loh akreditasi ini ya, asal nanti kita mengalir aja seperti ini, insya Allah kita nanti akan sampai pada
kelulusan atau akreditasi. Oke, kita lanjut ya. Tata kelola klinik di bab 1, intinya ini berbicara tentang apa? Tentang visi misi, ya. Kemudian tentang tata kelola dan struktur organisasi. Yang berikutnya tentang uraian tugas dan SDM, sumber daya manusianya. Kemudian pengaduan dan tindak lanjut. Tujuannya ini kita lewati aja, kita langsung ke EP. Nah, ini EP ya. Jadi di TKK 1 di standar 1 ya. TKK 1 standar 1. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Di TKK 1 ini ada 4 standar ya, ada 4 standar. Apa saja itu? Yang pertama tentang tata kelola organisasi ya. Jadi tata kelola organisasi ini ya, ini berbicara tentang visi misi tujuan, SOTK dan uraian tugas. Itu yang EP yang diminta di bab 1 standar 1. Kemudian standar 2 itu berbicara tentang SDM, ya, sumber daya manusianya. Ya. Itu nanti ya, kita terangkan, jadi nanti ada analisis beban kerja, ada kinerja, ada file kepegawaian. Yang ketiga tentang manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Kemudian yang terakhir yang standar 4 itu tentang kerjasama pihak ketiga. Jadi TKK itu ada 4 ya, ada 4. Apa itu? Tata kelola organisasi, tata kelola SDM, tata kelola fasilitas, dan tata kelola kerjasama pihak ketiga. Nah, itu mengulangi ya, kemarin. Ya. Kemudian kita mulai sekarang ke TKK 1 standar 1. Atau menyebutnya istilahnya itu 1.1. Jadi bab 1 standar 1, namanya 1.1. Oke. Tersedia visi misi dan tujuan klinik. Ya, nih. Maksudnya apa? Ya, ini ada D, ada W. Ya. D itu dokumen. Ya, berarti dokumen itu ya ada SK-nya. Kemudian ada apa? Buktinya. Ya, jadi visi misi berarti ada nanti di ruang tunggu Bapak Ibu semua, nanti dipasangi itu visi misi, ya, visi misi atau ditaruh di figura, nah itu visi misi. Jadi, nah itu semua karyawan diharapkan tahu ya visi misi klinik itu apa. Ya. Kemudian W itu wawancara. Jadi nanti karyawan dari Bapak Ibu semua nanti akan diwawancarai. Jadi nanti akan ditanya apa visi klinik, apa misi klinik. Nah, maka ini banyak sekali EP-EP ini yang ada keterangannya W, ada wawancaranya. Maka dari itu Bapak Ibu, semua karyawan dari Bapak Ibu semua harus ikut berproses bareng-bareng ya. Jangan hanya diserahkan pada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi semua harus terlibat. Kalau pas rapat-rapat semua dilibatkan supaya paham. Ya, supaya paham. Soalnya kalau ada 1, 2 orang itu yang nggak paham, nggak pernah ikut, itu ditanyai nanti malah bikin jatuh nilainya klinik ini. Ya. Maka ini karena nanti apa? Surveyor itu yang ditanya wawancara ini ya mungkin ya siapa yang ditemui, jadi ya sembarang yang ada di situ ya ditanya. Nah ini makanya semua harus paham, semua harus paham. Kemudian ini bagaimana contoh dokumennya ya kita klik. Nanti Bapak Ibu saya kasih ini PowerPoint-nya ini nanti Bapak Ibu juga bisa klik sendiri. Nah bisa klik ini harus punya hak akses ya. Ini kita coba dulu.
Nah, ini tadi yang nggak punya hak akses ya, nggak punya hak akses. Sekarang kita ganti ke yang punya hak akses. Caranya gimana? Ya, caranya kita buka. Ini Mutiara Said kan punya hak akses ya. Di kanan ini ada titik 3. Ya, diklik. Nah, kemudian setting. Oke. Kemudian ini diklik default browser. Jadi maksudnya klik itu nanti defaultnya ke akun ini yang memiliki hak akses. Kita klik ini. Nah, ini sudah ada tulisan ya, Google Chrome is your default browser. Jadi nanti ketika diklik itu langsung menujunya ini akun Google Chrome kita yang memiliki hak akses gitu ya. Oke. Ya, coba sekarang kita klik lagi. Nah, kita tutup dulu aja. Oke. Saya ulangi ya, klik kanan, kemudian setting, kemudian default browser. Di screenshot, Pak. Di screenshot. Oke. Ya. Oke, ini ya. Ya. Kalau sudah punya hak akses akan muncul ini ya. Kira-kira apa masih bingung ya Bapak Ibu tadi? Atau diulangi? Sudah paham ya mestinya ya? Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti biar paham ya untuk belajarnya. Belajarnya. Jadi ini kan elemen penilaiannya ini. Jadi Bapak Ibu nanti lihat di instrumen atau nanti lihat di PowerPoint yang saya bagikan. Jadi kita itu tugasnya klinik itu menyediakan ini ya, menyediakan ini. Ya. Misalkan ini di TKK 1 standar 1 tentang tata kelola organisasi. Apa yang diminta? Yang diminta cuma 3 ini sebenarnya. Ya. Apa? Misalkan ini elemen tersedia visi, misi, tujuan klinik. Mungkin Bapak Ibu klinik-klinik yang belum familiar apa ya bentuknya seperti apa kan masih bingung ya seperti apa. Nah di sini Bapak Ibu ya Mas Sejawat sudah kami sediakan di template ya yang MOU dengan kami sudah kami sediakan. Nah kemudian Bapak Ibu tinggal ini kayak apa ya wujudnya kaya ngopo kan cara Jawa kan gitu visi misi lah ini tinggal diklik. Oh, contohnya seperti ini gitu. Nah, ini contoh visi misi ya ini. Nah, ini SK tentang visi misi tata nilai tujuan dan moto klinik. Nah, ini bisa Bapak Ibu download ya ada di template itu silakan ya. Kemudian ya ini caranya kan ini tinggal file terus nanti ada download ya. Ini ya download ini ya gampang ya itu ya. Nah sekarang akan kita terangkan SK itu seperti apa sih kan ini. Jadi membuat SK ini tidak sembarangan ngetik ya Bapak Ibu. Jadi ini ada pakem-pakemnya. Jadi ini harus nanti sesuai tata naskah di Bapak Ibu semua ya tata naskah ya. Tata naskah itu harus distandarkan dulu, artinya dibuat dulu, ditetapkan dulu. Waduh, standarnya kaya ngopo kan begitu. Ya. Standarnya sudah saya sediakan ya di
di template juga, di website juga. Ini ya Bapak Ibu. Nah, kalau ingin nyari itu tata naskah, kembali ke Mutiara Sehat. Mutiara Sehat. Kemudian Bapak Ibu ke bawah. Nah, di sini ada tata naskah ini ya. Di samping materi tadi ada ini, pedoman tata naskah. Tinggal diklik aja. Nah, ini pedomannya ini standar dari Kemkes. Nah, pedoman ini terus kemudian di adopt di sini ya. Ini itu ada di sini. Ini contoh pedoman tata naskah. Misalkan ini buka apa ini coba. Nah, ini pedoman tata naskah. Ini harus distandarkan dulu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan download ini, tinggal ganti klinik ya, Mutiara Sehat, ganti Gria Sehat, ganti Mutiara atau ganti apalah kliniknya Bapak Ibu, logonya ganti, udah ini jadi, udah nurut ini aja. Simpan direkturnya ganti siapa, monggo direkturnya Bapak Ibu. Lah ini udah ada, Bapak Ibu nggak usah ngarang, wis tinggal ini aja. Nah, ya, sudah kita sediakan. Nah, kemudian di sini ada template-templatenya, SK itu seperti apa, SOP seperti apa ini ya. Ya ada di sini. Jadi ini pedomannya di sini ya. Jangan lupa nanti pokoknya dilihat di mutiarasehat.co.id ya. Gitu. Kemudian kita kembali ke nanti. Nah, ini ya. Tata naskah tentang SK. Tadi yang pertama diminta di EP adalah SK visi misi. Ya, kan harus ditetapkan dulu. Nah, ini jadi membuat SK ini diawali dengan apa? Dengan KOP. Ya, KOP ini di semua SK kalau tulisannya gini, misalnya Bookman All, ya semua gini ya. Kalau pakai Arial, semua Arial. Ya. Kalau pakainya Time New Roman, ya Time New Roman. Tapi untuk SK, untuk KOP, ya KOP ini bisa, Arial bisa, Time New Roman. Kemudian untuk SK biasanya pakai Bookman All ya, di luar KOP ya. Kalau KOP ini untuk semua SK sama. Kemudian untuk SK ini biasanya Bookman All ya. Di bawah KOP ini ada judul surat keputusan Direktur Klinik Mutiara Sehat. Kalau di tempat Ibu misalkan menyebutnya pimpinan ya pimpinan, surat keputusan pimpinan klinik ya, Pak. Atau mungkin penanggung jawab klinik. Nanti manajernya di klinik panjenengan apa itu menyesuaikan ya. Tidak harus dengan nama direktur, tapi bisa juga dengan nama pimpinan atau manajer atau penanggung jawab klinik. Monggo silakan. Kemudian ada nomornya. Ada nomornya. Ya. Kemudian setelah nomor ada ini tentang visi misi tujuan. Jadi ini suratnya tentang apa di sini ya, di huruf besar di tengah. Kemudian diawali dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini standar dari pemerintah. Jadi pemerintah itu kan apa ya, sumbernya itu kan dari Kemendagri ya, semua surat menyurat itu. Nah, dari Kemendagri mengeluarkan tata naskah ini nanti diadop oleh semua kementerian. Ya, entah itu Kementerian Keuangan, entah itu Kementerian Pariwisata, termasuk Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan itu membreakdown, menurunkan ke dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kemudian dari dinas kesehatan itu menurunkan ke puskesmas. Ya, maka termasuk klinik, karena klinik itu kan
tidak punya acuan ya, maka acuannya klinik otomatis ya menginduk ke Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Ya. Ya, maka klinik ini yang ngadopnya ke Kementerian Kesehatan. Kecuali kalau klinik Bapak Ibu itu sudah mempunyai tata naskah sendiri yang dibuat oleh perusahaan Bapak Ibu atau PT-nya. Misalkan kalau klinik itu pemiliknya adalah TNI Polri, maka tata naskahnya ya ikut TNI Polri. Misalkan klinik itu miliknya BUMN, miliknya Kimia Farma, miliknya PLN, miliknya Pertamina, ya harus mengikuti BUMN tersebut kan gitu. Tapi kalau klinik milik swasta ya yang sepanjang yang saya ketahui itu kayaknya belum ada ya pemilik klinik itu yang memiliki tata naskah sendiri, belum ada. Nah, maka kita ngadop aja ke pedoman Kementerian Kesehatan. Ya, maka ini dengan susunan ini. Maka nanti membuat SK itu kalau ini pakai dengan kata-kata dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ya semua pakai ini ya. Jadi harus konsisten misalnya gitu. SKA, SKB, SKC dan seterusnya semua harus dengan ini ya. Ini pakem, maka ini dibuat template ya supaya seragam semua kan itu. Kemudian selanjutnya adalah konsideran. Jadi menimbang mengingat ini namanya konsideran ya Bapak Ibu. Nah, menimbang ini berkaitan dengan apa? Latar belakang terbitnya SK ini atau ditetapkannya SK ini. Maka menimbang ini diawali itemnya ini berupa huruf ya, huruf kecil. Huruf kecil. A, B, C, D dan seterusnya. Bukan angka ya untuk menimbang. Kemudian diikuti kata bahwa. Nah, bahwa ini B-nya juga huruf kecil. Huruf kecil gitu. Nah, kemudian bahwa bla 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 tergantung apa latar belakangnya. Dan diakhiri titik koma. Ya, bukan titik ya, tapi titik koma. Ya. B juga diawali bahwa bla 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 diakhiri titik koma. Nah, ini sudah pakem ya Bapak Ibu, diusahakan semua SK seperti ini. Jadi tidak sembarangan nulis SK itu sak-sae huruf P, kemudian ini itemnya angka Romawi dan sebagainya itu tidak boleh ya, seperti ini ya. Nah, ini nanti ada di tata naskah Mutiara Sehat, nanti jenengan adab ya seperti ini ya itu. Jadi ini nanti yang akan pertama kali atau awal dinilai oleh surveyor ya Bapak Ibu. Surveyor akan menilai mana SK-mu kan. Ini dapat terbaca dari cara membuat SK. Kalau menimbang ini sudah diawali misalnya angka 1, angka 2, kemudian tidak diawali bahwa atau diawali bahwa tapi B-nya huruf besar, itu sudah kelihatan. Oh, klinik ini nggak paham tentang tata naskah akreditasi. Nah, itu. Jadi maka ini jadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu meskipun sudah MOU dapat dokumen, kalau nggak diterangkan gini kan ya mungkin kesusahan ya. Maka ini jadi ya nanti diharapkan Bapak Ibu semua ya, konsisten mengikuti acara ini supaya paham bagaimana membuatnya. Nah, jadi ini menimbang berisi tentang latar belakang, itemnya berupa huruf kecil, kemudian diikuti kata bahwa dengan B huruf kecil dan diakhiri titik koma. Itu menimbang. Kemudian kalau mengingat, ini isinya undang-undang. Diawali angka. Kemudian diikuti peraturannya. Ya, dari peraturan ini juga ya sedapat mungkin diurutkan secara hierarki. Ketika dulu kita itu mendapat pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila atau PPKN ya. Nah itu maka urutan teratas kan proklamasi, di bawahnya itu Pancasila, di bawahnya itu Undang-Undang Dasar, bawahnya undang-undang, kemudian Perpu dan peraturan presiden, kemudian keputusan presiden,
Nah, terus kemudian apa perda, ya, terus baru Permenkes atau peraturan menteri. Nah, ini sama diakhiri titik koma, ya. Diakhiri titik koma. Jadi mengingat ini itemnya berupa angka, diikuti regulasinya diakhiri titik koma. Gitu. Kemudian memutuskan menetapkan. Jadi ini nanti menetapkan ini sama dengan judulnya ini ya, sedapat mungkin sama. Ya, gitu. Nah, dapat mungkin sama ya. Nah, ini aja masih kelewatan itu yang pun. Kopi. Ya, oke ya. Kemudian menetapkan ini, kemudian ini itemnya ke 1, ke 2. Jadi ini tulisannya itu ya tulisan huruf ya ke 1. Nah, jadi bukan ke angka 1 tapi ke 1. Menetapkan ini. Kemudian kedua, biasanya poin terakhir itu keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan. Kemudian ini ditetapkan di sini oleh ini pimpinan jabatan, kemudian nama pimpinan ini ya tanpa gelar ya. Jadi DR-nya dihilangi, MKes-nya dihilangi, SKM-nya dihilangi, MKes-nya dihilangi. Jadi nama aja tanpa gelar. Jadi kenapa? Ya saya nggak tahu, kita ngikut aja di pedoman tata naskah ya. Jadi kalau kita ngadep ke Kementerian Kesehatan ya ini nama aja nggak ada gelar, nah, gitu. Dan jangan lihat di SK Bupati, SK apapun ya juga nggak ada gelar Bupati itu. Gitu. Ya. Oke. Kemudian itu tadi istilahnya kepalanya ya, kepala suratnya, kepala SK. Kemudian setelah itu baru dilampiri ini lampiran-lampiran ya. Lampiran-lampiran, visinya apa, kalau di Mutiara Sehat kan ini mewujudkan Klinik Pratama Mutiara Sehat sebagai ya, kesehatan yang diharapkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian misi, jadi visi itu apa sih? Visi itu mimpi kita ya, mimpi klinik ini mau dijadikan apa? Itu visi, tadi mimpi. Mimpinya sih si pemilik kan gitu, pemilik klinik. Kemudian misi itu apa? Misi itu adalah upaya untuk mewujudkan mimpi kita. Jadi upaya untuk mewujudkan visi. Jadi visi itu mimpi kita, misi upaya untuk mewujudkan supaya mimpi itu tercapai. Tujuan ya tujuannya. Ya, kemudian ini tata nilai, monggo ini mungkin enggak wajib ya, yang wajib itu ini visi misi tujuan. Tata nilai mau dibuat nggak apa-apa ya. Kalau ini di Mutiara Sehat tata nilainya super. Super itu singkatan dari ini Sumeh, ulet, profesional, elegan, rapi. Moto, mau dibuat moto. Kepuasan pasien adalah bagian kamu. Oke. Jadi ini contoh SK tentang visi misi ya, kita kembali ke ya ini ya. Sekarang kita ke struktur organisasi klinik ya. Seperti apa contohnya ini?
Ini sama untuk susunan apa itu SK. Jadi alih SK dulu, ya, samanya tadi menimbang mengingat judulnya kemudian diikuti bahwa kalau nggak ada itemnya langsung bahwa. Ingat ya bahwa B-nya huruf kecil, diakhiri titik koma. Mengingat ya itemnya adalah angka. Dan diakhiri titik koma. Memutuskan keputusan ini, nah ini menetapkan keputusan ini huruf besar ya, huruf besar. Nah ini isi SK-nya seperti ini. Di sini nanti silakan dicontoh aja, di plekser aja, tinggal ganti nama kliniknya. Gitu. Ya, jadi ini kendalanya atau nanti yang PR-nya atau yang perlu diperhatikan pokoknya Bapak Ibu ya seharusnya wajib memiliki satu orang karyawan yang bisa mengoperasikan Word ya, MS Word ya, supaya nggak bingung, supaya cepat. Kalau ada karyawan Bapak Ibu yang dulu sudah pernah ngerjakan karya ilmiah, skripsi ya, yang penting nggak dandaknya itu bisa ini. Skripsinya dandaknya ya mungkin kesulitan. Harus terbiasa nggak SDW ya, insya Allah lancar bikin ini. Oke. Ya ini contoh SK-nya. Ya. SK-nya. Kemudian lampirannya, nah ini struktur organisasi. Jadi apa ya untuk struktur organisasi yang wajib ada, harus ada ini ya, pemilik owner. Owner itu ada di puncak tertinggi di struktur ya. Jadi ini pemilik. Di bawah pemilik baru direktur. Direktur ya. Jadi direktur klinik, di atasnya itu ada pemilik. Pemilik klinik biasanya pemilik itu apa? Yayasan atau PT. Nah, itu direktur PT-nya itu yang paling atas. Kalau yayasan ya mungkin direktur yayasannya siapa. Kalau CV ya direktur CV-nya. Ya, ini ditempatkan di atas. Ya. Kalau di sini contoh ini di Mutiara Sehat ya. Jadi klinik Mutiara Sehat itu di bawah naungan PT ya, PT Pratama Mutiara Sehat. Nah, ini kan di sini ada direktur lah, kebetulan direktur PT-nya saya, komisarisnya adik saya. Maka ini ya komisaris kan sebagai pengawas biasanya. Sekalian aja nih ya, di puncak tertinggi ya itu. Kemudian di bawahnya ini baru direktur klinik atau penanggung jawab klinik atau manajer klinik atau pimpinan klinik. Nomenklaturnya apa di klinik Bapak Ibu. Ya. Kemudian setelah direktur baru staf ya, staf. Nah, staf ini seperti apa? Ini bebas Ibu, nggak ada ketentuan. Maka ini sesuai dengan modifikasi dari klinik Bapak Ibu semua ya. Kalau di klinik Mutiara Sehat ini untuk memudahkan ya saya bagi berdasarkan Pokja. Pokjanya kan ada 3 klinik itu. Ya, ada bagian manajemen, ada bagian mutu, ada bagian memang di layanan, gitu, di layanan. Ya. Jadi kalau di sini maka penanggung jawab klinis ini yang ngurusi bagian PKP bab 3 kan gitu. Kemudian di bagian bab 1 TKK itu di bawah ini TU. Ya. Maka di sini kan Bapak Ibu kan sering berhubungan dengan Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu ini kan TU-nya klinik. Nah, beliau itu juga sebagai pimpinan TKK kan Pokja, PJ-nya TKK. Kemudian yang berikutnya tim mutu, penanggung jawab mutu. Nah, ini kita taruh di PJ bab 2. Ini jadi ini
ya untuk memudahkan ya saya buat struktur seperti ini. Jadi ini nanti yang kalau penanggung jawabnya TKK ya kita serahkan ke ini kepala TU-nya. Kalau nanti dia di layanan ya saya serahkan ini ya, penanggung jawab klinisnya ini. Kalau dia berbicara dengan mutu maka tentang penanggung jawab mutu. Ini tentang struktur ya. Kemudian ini bisa di breakdown, monggo terserah Bapak Ibu mau seperti apa ya. Kalau di tempat kami Mutiara Sehat ya, klinis ini membawai ya layanan klinis dan penunjang ya, penunjang. Ya, layanan klinis ya ini dari pasien datang sampai pasien pulang. Penunjang itu ya penunjangnya apa itu obat, laborat, rekam medis, ya. Mungkin radiologi kalau Bapak Ibu ada yang radiologi ya, ada di sini. Kemudian TU ini kan di TKK ya bab 1. Dia ngurusi apa? Kepegawaian K2 ya. Kemudian bendara ngurusi keuangan, MFK di TKK 3. Kemudian TKK 1 ya ini bagian umum ini. Jadi TKK 1, TKK 2 ya ini dirangkap oleh ini ya KTU-nya. Jadi ini bisa merangkap ya, kalau klinik kan tenaganya terbatas, tidak apa-apa merangkap karena memang gimana lagi uang terbatas gitu. Jadi TKK di sini. Kemudian bab 2 itu ada di sini tentang mutu. Mutu itu membawai apa? Ya, PMKP, PM, peningkatan mutu itu sendiri, kemudian PPI dan keselamatan pasien. Jadi ini untuk memudahkan, ya, saya lebih enak ya gini, ya biar nanti ada tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Nah, kalau ada misalkan tentang TKK, ya serahkan pada timnya Mbak Ayu di sini. Ya. Kalau ada tentang mutu, ya serahkan Mbak Nia. Oke. Ya ini strukturnya. Ya. Kemudian berikutnya setelah struktur nanti ada uraian tugas. Ya, uraian tugas itu ada tugas pokok dan tugas tambahan. Ya. Tugas pokok itu sebenarnya berkaitan dengan profesi ya. Ya, misalkan ini dokter Heri ini dokter. Jadi dokter Heri sebagai dokter tugas pokoknya ini jangan-jangan Dokter Rizky bisa bantu mute Bu dokter. Ya, oke. Ya mohon di mute ya yang lainnya. Jadi tugas pokok ini berkaitan dengan profesi. Jadi dokter ya dia sebagai dokter, kemudian perawat dia sebagai perawat. Itu tugas pokok. Kemudian tugas tambahan, kalau dia tugasnya sebagai apa? Dia ditugasi ya sebagai tambahan, misalkan sebagai bendahara. Dia sebagai ya penanggung jawab masalah listrik, penanggung jawab mutu dan lain-lain, itu adalah tugas tambahan ya, itu yang itu tugas pokok berkaitan dengan profesinya, tugas tambahan berkaitan dia sebagai mungkin di manajemennya sebagai bendahara atau sebagai penanggung jawab MFK, penanggung jawab PPI dan sebagainya, itu tugas tambahan ya. Ini tentang tugas pokok. Kita kembali ke PowerPoint. Ya, uraian tugas tadi sudah ya. Kita lanjut. Sekarang yang berikutnya adalah tata kelola SDM. Tata kelola SDM ya. Ini kita nanti sampai jam 9 ya. Jam 9 ya, mungkin nanti ada tanya jawab sedikit. Oke, sekarang analisa beban kerja. Ya. Kemudian kompetensi dan SDM. Apa yang diminta di TKK 2 ini? 1 itu tentang analisa beban kerja. Ya, ini. Jadi kita harus memenuhi ini. Nah, ini seperti apa sih? Nah, ini kan ada dokumen, ada wawancara. Jadi ini petugasnya TKK 2 di klinik Bapak Ibu nanti
mohon bisa mempelajari ini, harus paham betul ya, paham betul. Karena nanti akan diwawancarai. Nanti akan ditanyai petugas kepegawaiannya di Bapak Ibu ini. Nanti akan ditanya bagaimana klinik ini menghitung kebutuhan pegawai. Terangkan. Nah, itu nanti si petugas kepegawaian dari Bapak Ibu itu harus ya dapat menerangkan. Nah, itu. Jadi makanya memang harus difokus untuk belajar ini, harus betul-betul dijiwai tugasnya. Ya. Ini sebagai contoh APK seperti apa? Kita klik aja. Ini contoh APK ya, aplikasi beban kerja. Oke. Ya, ini aplikasinya ada di sini. Nah, ini saya terangkan bagaimana sih. Nah, ini aplikasi ini belum selesai ya, Bapak Ibu. Nanti ya sedikit-sedikit kita tambah ya, untuk menyelesaikan. Jadi ini saya ngadep di punyanya guru, kemudian saya rubah untuk ke kesehatan. Contoh seperti apa sih ini? Nah, ini. Jadi ini kita coba aplikasi analisis beban kerja. Ya, ini bagaimana klinik itu nanti bisa menjawab ketika ditanya apa di klinik ini butuh dokter berapa. Ini di sini ada berapa, kurang berapa, itu harus bisa jawab. Nanti Bapak Ibu bisa download aplikasi tadi, kemudian nanti dijalankan di Excel ya. Kemudian di klik ini form dokter, nanti klik ini langsung ke form dokter seperti ini ya. Seperti apa sih ini sih ngisinya kan gitu, ngisinya. Nah ini saya ajari sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan uraian tugas dari seorang dokter, ini contohnya dokter ya. Kita ambil contoh satu aja dulu, dokter ya. Seorang dokter ini kan tugasnya ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sebagai PNS mungkin paham dengan ini ya. Ini kalau bikin SKP itu seperti ini, atau bikin PAK ya, angka kredit, nah itu ada ini ya. Misalkan ini tugas dokter melakukan pelayanan medis, artinya ini ya seperti biasa ya, kita melakukan asuhan medis ya, dari menganamnesis, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian mendiagnosis dan memberi terapi, memberi edukasi. Sebentar itu proses dari pasien masuk, kita periksa sampai pasien dapat resep, dapat edukasi, itu kita anggap pelayanan medis ya. Satuannya menit per pasien ya. Kemudian ini WKE, waktu kerja efektif. Ya, waktu kerja efektif ini angka ini ngikut ngadep di Permenpan RB ya. Jadi secara standar ya dari kementerian itu ini berarti diikuti oleh semua PT, pabrik, semua tenaga kerja mengikuti ini aturan ini. Jadi seorang buruh pegawai itu seminggu itu sebanyak 37,5 jam bekerja. Sebenarnya itu standarnya. Kemudian itu dihitung ya, sebulan itu berapa. Kemudian itu nanti sebulan dia masuk berapa jam. Kalau klinik kan biasanya 1 hari 8 jam kalau kena shift itu. Kali 30 hari ya, 30 hari ya berarti berapa? 8 jam kali 30, misalkan 240 ya.
Nah, itu nanti masih dikurangi ya, hak seorang pegawai itu kan dia memiliki hak cuti, kemudian hak libur di hari libur. Tapi kalau shift kan dia punya jatah, ya, punya jatah sebulan itu dapat libur berapa kan itu. Maka dari hitung-hitungan tadi seorang pekerja itu kalau di rata-rata itu kan sebulan itu ya sekitar 24 sampai 25 hari ya hari kerjanya kan gitu. Jadi ada hak tuh, seminggu sekali untuk libur ya. Bagi yang 6 hari kerja kan seminggu sekali, yang 5 hari kerja seminggu 2 kali. Gitu. Nah, dari 25 hari kerja itu ya, dari 30 hari dikurangi hari Minggu, hari libur ya. Jatuh seperti itu 25, kemudian itu nanti masih dikurangi waktu boros atau allowance atau waktu tidak efektif. Maksudnya apa waktu tidak efektif itu? Waktu tidak efektif itu adalah waktu ketika pegawai itu ya meninggalkan meja kerjanya. Misalkan apa? Untuk makan, untuk minum, untuk sholat, untuk pipis, mungkin BAB, BAK, ya. Kemudian ya untuk istirahat sejenak, atau mungkin ada waktu untuk membalesi SMS, ya, WA-an dan sebagainya. Nah itu oleh Permenpan ya dinilai rata-rata itu 30%. Ya. Maka dari 25 hari tadi dikurangi 30%-nya, ya, sehingga masih 70%. Jadi 0,7 kali tadi 24 hari tadi. Kemudian nanti dikonversi ke menit. Nah, menit hasilnya jatuh ini 8.100. Ya, per bulan itu setiap pegawai ini waktu kerja efektifnya ini ya 8.100 ya. Berarti ini angka ini tetap. Ini sudah kita ngikut aja ya. Permenpan. Jadi ini kalau Permenpan ini 7.200 deh. Kalau ini nanti ini yang kalau dia sistem shift, perawat yang shift ini 8.100 ya. Kalau dia yang seperti puskesmas masuk pagi yang bukan shift ini jatuhnya ini. Maka nanti tergantung Bapak Ibu nanti sistemnya pakai apa. Intinya ngitungnya itu tadi ya. Ya, jam masuknya berapa jam sehari. Ya, kemudian dikalikan di 30 ya. 30 itu ya jadi itu sudah dikurangi oleh hak cutinya libur hari Minggu tanggal merah ya kalau di rata-rata itu 24 hari ya. Kemudian dikurangi waktu tidak efektif berarti dikalikan 0,70 itu hasilnya ini. Kemudian beban kerja ya. Ini kira-kira adalah jumlah pasien per bulan ya, per bulan. Maka ini yang tak blok hijau ini yang Bapak Ibu isi berapa sih sebulan? Misalkan sebulan oh pasien saya sedikit kok cuma 1.000 ya, ketik aja 1.000 gitu. Ya, nanti kebutuhannya nanti. Ini jumlah pasien ya gitu. Kemudian norma waktu, jadi norma waktu ini adalah standar ketika melayani pasien. Maka kalau di dunia dokter itu kan semua kan yang ngadep ke aturan ID ya. Nah, maka ID itu sesuai dengan SE dari ID, satu pasien itu antara 6 sampai 15 menit. Nah, maka di rata-rata 10. Maka angka 10 ini sesuai dengan ketentuan ya, dari ya mungkin peraturan apa atau dari ID apa. Nah, ini makanya kalau dokter misalnya ini kan pasien ini kan 10 menit ya kita tetapkan 10. Ya. Kemudian standar beban kerja, standar bebannya ini
D17 ini waktu kerja efektif dibagi ini. Jadi semua total waktu pegawai itu ya yang efektif bekerja, kemudian dia menangani berapa pasien mampunya. Ya, satu pasien itu kan 10 menit. Maka kalau dihitung selama sebulan ini idealnya dokter itu memeriksa 810 pasien selama sebulan. Ya. Selama sebulan. Ya, kalau di rata-rata kan sehari mungkin apa ya 28 sampai 30 ya. Nah, kemudian ini kebutuhan pegawainya. Kalau ini kan dokter. Lah ini angkanya dari mana? Berarti ini ya E17 jumlah pasien dikali ini standar waktunya ya. Jadi nek pasiennya 2000 ya 2000 kali ya, sak pasien kan 10 menit ya berarti kali menitnya ini ya. Lah jumlah pasien dikali jumlah menitnya dalam menangani satu pasien dikalikan terus dibagi waktu efektif. Nah, itulah angka kebutuhan dokter. Nah, ini. Jadi butuhnya dokter berapa? 1,2. Atau dibulatkan menjadi 2 atau 1. Nah, kliniknya kita ya mungkin klinik Mutiara Sehat misalkan kan sehari itu kan 50. 30 berapa? 1.500. Nah, ini kalau sehari rata-rata pasiennya itu 50, nah, maka butuh dokter itu 2. 1,8 dibulatkan ke atas kan 2. Jadi ini cara menghitung kebutuhan tenaga kita ya. Jadi ini baru saja pemeriksaan tadi. Tapi kan dokter bisa saja suatu saat melakukan tindakan khusus. Ya, mungkin apa? Menjahit, heading, atau menangani tindakan emergensi, ya, tindakan khusus. Ya. Nah ini monggo rata-rata berapa sebulan? Dilihat dari mungkin di buku registernya. Nanti akan ketemu ini. Gitu. Kemudian mungkin suatu saat dokter juga melakukan tindakan spesialistik. Kan ya misalkan apa ya? Misalkan operasi diuji atau ya mungkin ikut menangani pasien partes ya, gitu. Atau mungkin dia ini melakukan tindakan medik spesialistik konsultan yang mungkin ada yang datang ini ya apa itu pasien itu kan tidak semuanya langsung ujuk-ujuk ke rumah sakit ya. Bisa jadi dia ke klinik, kemudian klinik ya tetap menangani emergensinya dulu. Ya. Kalau sudah stabil baru dirujuk. Mungkin dokter juga visit rawat inap. Berapa sebulan. Per pasien berapa. Jadi ini tugas-tugas ini ya dikalikan dengan jumlah pasien, ya, pasien dari masing-masing kegiatan ini, hasilnya ini kemudian ditotal. Kalau ini tadi ya untuk pemeriksaan biasa butuh 1,8 dokter, tindakan khusus butuh setengah dokter. Ya. Kemudian pemulihan mental, kan ada terapi, psikoterapi atau nanti untuk edukasi ya itu. Ini di total akhirnya nanti butuhnya ini 5 dokter. Dokter ya ini di klinik Mutiara kan baru ada 4, jadi masih butuh sebenarnya. Nah, ini adalah cara untuk menghitung analisa beban kerja ABK. Nah ini yang enggak nanti yang UP kepegang nanti Bapak Ibu disuruh untuk ya mempelajari ini ya, mempelajari ini. Kemudian untuk dipahami ya. Ini monggo Bapak Ibu nanti bisa diajarkan.
file ini ini milik hak ciptanya Mutiara Sehat, tolong jangan disebar ke yang lain sesuai MOU, Bapak Ibu tanda tangan. Jadi ini membuat aplikasi ini ya butuh beberapa hari ini kemarin. Saya belajar ini aja, saya belajar ke UP Puskesmas, karena yang mudeng ini adalah bagian UP kepegawaian, karena mereka sudah diklat. Nah, di sana dokter biasanya nggak paham ngitung-ngitung ini, dokternya pahamnya ya meriksa pasien, nyuntik dan sebagainya. Tapi karena kita tuntut akreditasi, yang kebetulan saya sebagai pembimbing ya saya harus tahu ini, dan ini masih dalam pengembangan, saya kembangkan ya, karena ini aplikasi ini ya belum ada, saya lihat ya saya kembangkan. Nah ini jadi cipta ini, jadi ya mohon jangan disebarkan ke pihak lain, Ini contoh form dokter ya. RM ya, kalau RM nanti ini durian tugas, nanti petugas RM lebih paham ini ya. Jadi ini contoh perawat ya seperti ini. Jadi nanti bisa Bapak Ibu pelajari ya, ada di template. Template Bapak Ibu bisa pelajari. Oke, sekarang sudah jam 9 ya. Jadi untuk malam ini memang titik tekannya ini ya. Saya ingin ngajari ini sebenarnya ini. Iya ini ABK ini. Karena di tempat-tempat lain ini masih banyak yang belum ya enggak dibahas. Nah, ini aplikatifnya seperti ini. Oke. Mungkin itu nanti teman-teman yang akan datang mungkin masih TKK nanti tentang MFK ya, tentang MFK. Yang penting untuk malam ini Bapak Ibu paham ini dulu, bagaimana mengetahui klinik ini butuh tenaga berapa, butuh dokter berapa, butuh perawat berapa, butuh bidan berapa, ngitungnya seperti ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita ke tanya jawab. Monggo Bu moderator, mungkin dimoderatori. Terima kasih Dokter. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat room, G. Langsung saja dari Klinik Madeleine, Dr. Eni. Izin tanya Dok, untuk penomoran SK itu bagaimana, J? Kalau di instansi pemerintah itu ada nomor awalnya untuk surat keluar. Itu kalau di klinik bagaimana? Monggo Dok, langsung saja. Oke. Terima kasih untuk Bu Dokter bawa enggak? Mungkin bisa di copy paste, dipasang di biar. Oh ya, di Word ya Dok? Biar lebih mudah, terus di share screen. Pakai Word apa pakai PowerPoint. Biar banyak para peserta ini lebih mudah. Penomoran SK itu prinsipnya ya. Kalau di pemerintah itu kan ada kode ya, ada kode kan 440 atau 445 ya. Di klinik pun ya monggo mau di kodenya bisa mungkin berupa huruf boleh, berupa angka juga boleh ya, diawali itu. Kemudian ada nomornya nomor urut. Monggo diurutkan tiap bulan ganti urutan juga boleh atau terus. Kemudian nanti ya ada nomor urutan, ada kode, kemudian bulan terbit dan tanggal terbit. Ya kurang lebih seperti itu. Yang penting itu nanti pokoknya distandarkan di tata naskah ya Bapak Ibu. Jadi asal itu seragam, mau model seperti apapun enggak masalah, enggak ada ketentuan. Ya. Kalau di Puskesmas pemerintah memang itu ada aturan ya dari Pemda, mungkin kan sudah terstandar kalau surat masuk itu apa, surat keluar itu apa 440 apa itu, jangan lupa itu. Kalau di klinik ya monggo suka-suka klinik aja. Yang penting itu distandarkan semua surat yang ngacunya ke situ, ngadopnya ke situ ya, ngadopnya ya. Jadi jangan beda-beda di sini pakainya huruf, di sana angka.
Prinsipnya itu, jadi tidak ada ketentuan yang baku. Ya, oke, makasih Bu. Oke. Untuk penawaran SK tadi sudah. Ya betul, di surat Quran 445. Di klinik bebas, monggo mau dibuat kode seperti apa bebas. Oke, udah itu ya. Lagi. Oke. Dari klinik. Pertanyaan kedua, Dok. Masih dari klinik Madeline juga, dari Dr. Eni. Apakah di klinik harus juga buat renstra? Oh iya, Bu. Renstra. Seandainya harus ada renstra, mulai kapan? Ya, ini baiknya ya dimulai sebelum 2023 kan kita majunya kan ini ya, monggo Bapak Ibu jadi dibuat mundur ke belakang ya, apa kalau belum ada dibuat sekarang, nanti ditanggali 2022 jadi supaya apa, supaya ya kita enak dibuat sekarang ini jadi nanti nggak urut kan itu, dibuat aja atau sebelumnya juga boleh ya, dibuat rencana. Jadi rencana 5 tahunan, rencana strategis. Jadi rencana ini kan didasarkan dari visi misinya klinik ya, visi misinya klinik ya, kemudian di breakdown dalam bentuk rencana. Jadi rencana itu memang nanti ya memang agak banyak agak ruwet, tapi di template kan ada ya, nanti bisa jadi contoh bisa monggo. Kemudian untuk penomoran yang di bawah KOP sesuai di SK visitasi atau gimana maksudnya SK visitasi sesuai nomor SK visitasi maksudnya apa ya? Mungkin Bu Ardini Astuti monggo buka mic, maksudnya apa ya? Maksudnya kan di visitasi itu kan ada nomor SK-nya, Dokter. Apakah menurut itu nggih? Untuk penomoran yang di bawah KOP sesuai nomor SK visitasi. Maksudnya visitasi klinik? Iya, bukan. Iya, visitasi klinik. Maksudnya SK itu kan yang membuat kita. Oh gitu. Nah, sesuai kita aja. Nah, visitasi klinik kan tidak ada hubungannya dengan SK. Oh gitu. Iya. Jadi SK ini kan dikeluarkan lewat TO kita. TO kita kan ada buku bantu tentang surat. Surat ini keluar ya dinomerin nomor 1. Besok ada lagi surat keluar nomor 2, bisa nomor 3. Gitu. Tinggal kodenya. Kalau itu berupa SK ya kodenya mungkin SK. Kalau itu tentang SOP ya kodenya SOP. Kalau itu pelayanan dinas ya dinamai SPPD misalkan gitu. Iya. Gitu ya. Ya, kemudian berikutnya, Dok, bisa tidak file APK tadi dibagikan? Ya, nanti ada satu ya. Ada satu itu yang enggak ajari klinik sofa. Ada cara buatnya ada. Klinik sofa. Kemudian Dok bisa minta contoh renstra dan ABK. Renstra kayak ada di template ya. Iya. Ada kan? Ada yang sudah buka belum, Mbak Ibu? Klinik lain? Yang di belum file ada, Dok. Januari, coba kita buka ya. Yang kemarin belum ada. Oh, belum ada. Ya, coba. Coba tak lihatnya dulu. Renstra.
Oke, sebentar Pak carinya. Ya ada kok. Ya. Oke, saya share screen dulu ya. Oke. Share screen. Bu Rizky, saya gantian share screen dulu ya. Coba Bapak Ibu buka di sini ya. Sudah sampai sini di pedoman ini ya. Coba di pedoman. Pedoman klinik. Nah. Pedoman ini di sini ada rencana strategis Renstra ya. Coba dibuka. Bapak Ibu kan menghadap laptop ya. Coba dibuka semua. Nah ini Renstra Bu, seperti ini. Oke. Ini contoh Renstra ya. Jadi ini Renstra itu kan ada analisis situasi ya, keadaan geografis, kemudian keadaan sumber dayanya, saprasnya dan sebagainya. Kemudian nanti disesuaikan dengan visi misi. Visi misi. Jadi kan klinik ini kan tujuannya ini mimpi ini. Bagaimana mimpi ini bisa terwujud kan gitu. Maka ini nanti di breakdown visi misi. Nah, kita tetapkan dulu SOTK sudah, SOTK. Kemudian tujuan ya Renstra itu kan ya anggaplah sama dengan rencana 5 tahunan sama. Kemudian ini mutunya seperti ini. Jadi ini Renstra yang punya saya 2019 lalu ya. Kemudian analisis, ya, dianalisis. Ya, analisis mutunya seperti ini, itu yang diharapkan. Ya. Kemudian rencana kerja 5 tahunan. Ya. Jadi ini kan visi misi. Jadi Renstra itu kan dasarnya kan dari visi misi ya. Tadi visinya kan ini ya. Sebagai vaskes FKTP yang selalu diharapkan seluruh lapisan masyarakat. Misinya kan ini langkah untuk apa? Upaya untuk mewujudkan visi. Ya. Nah, kemudian ini ya indikatornya ini ya strateginya seperti ini ya. Tadi untuk mencapai tadi ya, visi tadi punya strategi ini. Kemudian dari strategi ini, kemudian kita buatlah program-program kerja kan gitu. Nah,
Ya ini berarti yang belum ya lampirannya ya nanti mungkin belum ada nanti yang lampirannya. Jadi ini kan baru garis besarnya ya. Lampirannya nanti kan bentuknya kan berupa anggaran ya, anggaran untuk mewujudkan ini kegiatannya apa sih? Misalkan pelatihan ini kapan dilakukan, tujuannya apa, kapan, penanggung jawabnya siapa. Nah itu nanti ada di Excel-nya ya, nanti saya pasang ya nanti. Mungkin diingatkan kalau saya lupa. Oke, terima kasih tadi yang bertanya tadi. Ya oke Bu Rizky, silakan di-share lagi pertanyaan tadi. Tutup. Ampun, dosen. Bu moderator bisa tayangkan lagi. Sudah. Ya, sampai mana tadi? Nah, ini sudah ya. Sudah, Dok. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Ya, monggo bisa raise hand. Ya. Monggo. Oh, sudah cukup. Untuk Sementara cukup. ya, sementara cukup ya. Ya, sementara itu kita malam ini ya sampai di APK dan tadi Rensra ada di template ya, di panduan-panduan ya, panduan-panduan memang ini apa tinggalan akred yang dulu ya, yang dulu memang dulu itu sangat banyak dokumennya ya, sangat banyak dokumennya. Banyak dokumennya sehingga ya memang termasuk Rensra ini ya. Nah, Rensra ini nanti hubungannya memang TKK. Nanti kadang kegiatan-kegiatan itu sama surveyor itu di mana rencana strategis atau karena Rensra ini kan nanti dasar untuk membuat RUK tahunan ya, RUK tahunan. RUK tahunan ini sebagai dasar untuk membuat RPK, rencana pelaksanaan kegiatan tahunan. Nah, RPK ini nanti sebagai dasar untuk membuat RPK bulanan. Jadi ini memang saling berkaitan. Berarti cintanya terkait untuk RUK itu tema apa namanya untuk kolomnya itu hampir sama dengan yang ada di pedoman manajemen puskesmas atau iya, sama, bagaimana, Dok? sama Bu, sama persis. Sama persis pakai itu aja. Jadi RUK, RPK ya, RPK tahunan, RPK bulanan sama seperti kita ngadap itu aja. Ada acuannya sama persis. Oke, ada lagi? Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Atau mungkin ada tambahan, Dokter? Ya, saya nanti untuk Rensra coba nanti tak masukkan di ya, di template ya, nanti di Google Drive-nya nanti saya taruh di situ ya. Nah, penyempurnaannya ya di situ. Yang penting Bapak Ibu linknya disimpan aja dulu ya. Kemudian bisa juga membuka lewat tadi ya PowerPoint, nanti saya bagikan itu sudah saya taruh di website itu, tinggal Bapak itu mengakses di download lewat website itu. Oke, mungkin itu ya pertemuan kita malam ini. Nah, ini ya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua.
mudah-mudahan setelah teman ini ya paham terutama tentang tadi penghitungan beban kerja itu ya. Dan itu ya sukses untuk semuanya ya. Semakin paham dan semakin paham. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih untuk Bu Moderator yang telah membantu kami untuk pelaksanaan bimbingan akreditasi di malam hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi, nggih. Ya, absennya mohon diisi ya. Ya. Jadi ini nanti kalau ada yang nggak bisa membuka akses, itu kan saya benerinya lewat absen ini. Ya, gitu. Sekian pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih Dr. Iskandar atas penjelasannya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi, walaupun secara daring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Dokter. Absennya. Bisa live gitu loh, yang sudah ngisi. Ya, Mbak Desi langsung live ya.